Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir kembali pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.04 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari Rabu 26 November 2025 ataupun Wednesday 26 November 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah wallpaper menunjukkan bahwa Ketua Fed yaitu Jerome Powell itu akan membuka pintu dan kemungkinan akan memotong suku bunganya di bulan Desember itu di sebuah surat kabar yaitu WSJ yaitu Wall Street Journal ya. Dan itu diedarkan kemarin menyebabkan harga emas itu tiba-tiba berubah arah ya. Dan kita akan mulai sekarang yaitu dengan harga emas seperti biasanya di mana harga tertingginya mencapai pada angka 4169.48 dan itu terjadi pada pukul 10.36 menit dan harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 4132.65 sedangkan pada saat ini berada di sekitaran harga 4155 ya. Dan seperti biasa saya memakai perhitungannya atau membandingkannya dengan harga silver ataupun perak di mana harga tertingginya pada hari ini pada angka 52.16 dan harga terendahnya pada angka 51.33 dan sekarang berada di sekitaran angka 5200. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan purchasing saya. Kita akan mulai sekarang yang ada di sebelah kanan dan kita akan mulai di mana ini adalah harga pembelian saya yang pada hari Senin ya, kalau tidak salah benar hari Senin pukul 9:53 ya, di mana saya masih ada sisa ini ya. Kemudian saya melikuidasinya kemarin yaitu Selasa paginya pukul 6.06 ya. Dan itu lumayan ada 540 pips ya. Dan mendapat profit sekitaran kurang lebih 3.200 ya. Oke. Dan ini saya melakukannya WD ataupun withdraw kemarin pada jam 12:41 menit ya. Dimana saya mengambil ataupun withdraw 3.500 ya. Jelas angka saya menjadi 5182 ya dibandingkan kemarin 5404 ya. Kita bisa dilihat balance-nya ya. Dan sekarang ini balance-nya kita sudah menjadi 5182 dan itu kemarin juga sudah diupload dan ini sudah ditulis ya kemarin dan bisa dilihat kembali video yang kemarin ya. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk edisi range yang normal untuk edisi 25 November 2025 di mana indikasi high-nya ataupun tingginya saya mematok atau berhitung pada angka 4160 dan ini hampir saja terjadi karena low high-nya kemarin 4159.5 ya. Namun pagi ini baru tercapai sedangkan low-nya saya berhitung pada angka 4103 sampai dengan 4108 itu nyaris sekali karena kemarin pantulannya pada angka 4111 sedangkan untuk harga terendahnya pada angka 4109.5 ya untuk harga pembeliannya. Jadi mau dibilang kalau diyakinin pasti itu siangnya menjelang sore itu ya sekitar pukul 4 itu bisa dicapai ya.
Dan kemudian ini yang kedua, ini perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 25 November 2025, di mana indikasi tingginya 4180 sampai dengan 95 itu tidak tercapai karena tingginya pada angka 4159,5 ya. Sedangkan low-nya saya berhitung pada angka 4078 sampai dengan 4085 itu jelas juga tidak terjadi karena low-nya kemarin 4111,3 ya untuk harga pembelian. Jadi jelas tidak ada. Dan kemudian kita masuk ke purchasing saya kemarin pada pukul 15.01 saya melakukan satu kali pembelian ya atau buy. Dan itu deras sekali turun, akhirnya saya melakukan average ya pada jam 15.51 ya, jadi ada 2 kali buy ya. Dan itu deras sekali, sepertinya itu profit taking, tapi saya tenang aja. Dan akhirnya pada pukul 16.20 saya melikuidasi dua-duanya semua ya. Namun profitnya tidak banyak ya, hanya 20 pips saja. Yang satu ada profit 82, yang kedua ada rugi 60 ya. Dan akhirnya saya punya balance menjadi 5202. Dan ini kenapa saya melarikan diri ya. Itu pertama saya melakukan pembelian di sini. Itu sekali ya. Lalu yang kedua di sini. Dan ini dia langsung turun lagi, tidak ada jedanya. Mau tidak mau akhirnya di sini saya melikuidasinya. Tapi kalau saya berani ya saya tahan, tapi saya nggak mau ambil resiko. Jelas itu turunnya cepat sekali ya. Dan ini bisa dilihat pada saat saya masuk ya. Itu pada ini yang malam hari ya. Dimana ini turunnya deras sekali ya. Tiba-tiba turun. Nah, berbalik naik ini disebabkan adalah sebuah surat kabar itu, yaitu Wall Street Journal mengatakan itu ada menulis bahwa Jerome Powell akan mengambil tindakan sepertinya akan memotong suku bunga dan akhirnya berbalik harga emas naik ini. Tapi saya masih belum yakin. Dan akhirnya saya putuskan pada pukul 22.32 saya melakukan satu kali pembelian ya. Dan ini adalah ulasan dari mereka ya, atau penjelasannya, yaitu harga emas tetap steady ya. Dan kita semua traders itu berbalik arah ya, itu dengan posisi bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Dan ini isinya kita akan bahas bersama, yaitu retail sale itu berada di bawah perkiraan di bulan September. Dan yang kedua, Governor Miran ya, itu juga mengisyaratkan akan memotong suku bunganya, dan sekarang traders itu melihat kemungkinan adanya pemotong suku bunga yaitu 85% ya. Jadi udah makin jelas, dan tiba-tiba turun waktu hari Senin menjadi 40%, kembali naik lagi ya pada hari Selasanya, berbalik arah ya. Dan ini penjelasannya bahwa harga emas itu steady, dan ini diharapkan juga adanya dibantah bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya oleh Federal Reserve-nya. Dan yang kedua ini bisa dilihat ini adanya pengurangan suku bunga oleh Peter Grant yang juga itu seorang Vice President dan senior analis ya strategi dari metal ya. Dan ini retail sale juga kurang bagus ya, mau tidak lancar perdagangan di Amerika, mau tidak mau Bank Sentral akan turun tangan dengan membantunya dengan pemotongan suku bunga, itu perkiraannya ya. Lalu
dia punya producer price index juga kemarin menunjukkan itu di bawah 3% untuk year on year itu di bulan September, dan itu sepertinya sudah mencapai target karena targetnya di bawah 3% ya untuk year on year-nya targetnya. Dan kemudian pasar melihat adanya pemotongan suku bunga telah naik kembali menjadi 85% ya, dibandingkan minggu kemarin hanya 40% dan 65% pada kemarinnya lagi ya, kalau tidak salah ya. Dan ini salah satu calon dari Ketua Fed yaitu Stephen Miran juga mengatakan pada Selasa kemarin bahwa job data itu menyimpulkan akan mengurangi suku bunga untuk mendorong para pekerja ya, karena data jobnya kurang bagus ya, atau menurun terus ya. Juga ada kemudian geopolitik yang turbulensi itu bisa mengakibatkan harga emas ini naik ya, karena masih belum adanya keterangan ataupun yang jelas antara Rusia dengan Ukraina. Dan ini pagi tadi pukulnya, dan ini sebentar, yaitu belum kelihatan jamnya. Dan tadi pagi pukul 10.26 ya, saya melikuidasinya pada 4163, akhirnya saya profitnya 306 pips ya dari kemarin punya posisi ya. Menjadi saya punya balance menjadi 5507. Lalu ini setelah ini di print balance-nya 5507 dari awalnya 5201 ya. Dan ini yang terakhir ya, per tanggal 26 ya. Itu balance saya, dan nanti kalau ada purchasing saya baru upload kembali. Dan ini adalah data ekonomik dan saya rasa juga tidak akan dikeluarkan ya. Masih berhitung ataupun masih menginput data wholesale lalu durable goods, dan ini juga masih belum jelas juga trade balance ya. Dan angka-angkanya masih kosong semua ya. Tapi diumumkannya itu ada dan kita masih belum ada kejelasan, dan saya rasa pada jam 20.30 alangkah baiknya menahan diri dahulu. Dan ini yang kedua, ini adalah mengenai juga sama ya, retail sale, dan ini jobless claim ya, dan ini jelas sudah ada, dan ini kelimanya itu makin menurun menjadi 215.000 ya. Lalu kita lihat lagi halaman selanjutnya, yaitu personal income dan personal spending ya, PCE, personal income dan personal spending yang akan diedarkan pada pukul 10 nanti malam. Dan itu saya rasa penting sekali melihat datanya bagaimana dengan jumlah pembelanjaan dari rakyat Amerika. Dan yang terakhir ini adalah new home sale ya, yaitu penjualan rumah baru juga apakah akan dimunculkan ataupun tidak, ini masih belum jelas, masih abu-abu ya. Kemudian ini signal, nah ini signal ini mengindikasinya ini naik ya. Semua itu dari semalam pukul 4, 6, 8, dan 10, dan 1 ya. Itu dilihat jelas semua. Isi bahasanya ini sepertinya untuk edaran di atas sepertinya pada angka 4150-an ya, masih ada ya. Dan ini kita belum tahu jelas, dan kita akan merepel kembali ya bagaimana. Dan ini bisa dilihat jam yang terakhir di mana indikasi angkanya pada resistennya 4185, 4210, lalu 4243, sedangkan supportnya 4128, 4109, dan kemudian
4083 dan ini semua indikasinya naik semua, baik dari intraday, short term maupun medium term. Ya, itu jelas semua masih indikasinya naik semua. Itu dari signal. Dan kemudian yang terakhir bagaimana dengan perhitungan saya, dan kita akan mulai sekarang ya. Dan sepertinya ini mungkin kita akan bergeser ya. Dan ini kita ambil untuk screenshotnya ya. Oke, dan ini sudah 2 kali ya. Dan sekarang kita bisa melihat jam sudah menunjukkan pukul 14:20. Ini 26 November dan kondisi di Indonesia ataupun Jakarta ini banyak berawan ataupun mendung. Dan kita akan masuk ke babak selanjutnya, di mana indikasi ini untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 26 November 2025 ya, di mana indikasi tingginya pada angka 41, 65 sampai dengan 75 untuk tingginya, sedangkan untuk indikasi low-nya 4090 sampai dengan 4100. Itu indikasi perhitungan saya ya, baik tingginya maupun rendahnya. Lalu yang kedua, ini adalah indikasi ataupun perhitungan saya, itu range yang besar ya, edisi 26 November 2025 ya. Itu untuk indikasi tingginya 4180 sampai dengan 95, sedangkan untuk indikasi di bawahnya pada angka 4070 sampai dengan 80. Itu yang bisa saya hitungkan ataupun menurut perhitungan saya, dan ini masih bukannya sebuah kepastian ya, itu hanya hitung-hitungan aja dan perlu menghitung konkret dengan kalian, dan ini hanya perhitungan secara pribadi saya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Kamis tanggal 27 November 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.